Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jimaters dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini saya Kiban Wasmoro. Salam jimaters untuk Anda semua yang lagi menyaksikan live streaming kita di channel YouTube Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Dan malam hari ini kita akan berbincang mengenai perjalanan perjalanan misteri tentang mati suri. Nanti untuk jimaters dimanapun Anda berada yang ingin memberikan pertanyaan bisa live chat mulai sekarang. Namun jangan lupa di subscribe dulu. Dan yang belum like silahkan mulai like pada malam hari ini. Sebagai tutorial malam hari ini mengenai perjalanan mati suri. Saya malam hari ini berkesempatan hadir di kediaman beliau Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco. Ini dari Padepokan Paguyuban Moyo Gatilaras Banjarjo Bojonegoro. Nah, jimaters dimanapun Anda berada, malam hari ini spesial. Alhamdulillah saya sudah bersama beliau dan tentunya nanti akan menjelaskan beberapa kawruh ya, beberapa kawruh untuk Anda. Ini penting sekali buat Anda sebagai kalangan muda atau mungkin juga pecinta-pecinta misteri dimanapun Anda berada. Nah, saya sudah bersama beliau. Dengan pasti kenal, ini beliau juga siaran di Radio Istana FM pada hari Senin malam Selasa itu di acara INK yang mengupas tuntas masalah sejarah, masalah mitos dan lain sebagainya. Ki Dalang Hadi Sukoco. Selamat malam Sugeng Dalu, Pak. Sugeng Dalu, selamat malam Mas Banu. Iya. Bisa Anda sapa dulu untuk pemirsa yang di rumah lagi menyaksikan siaran langsung malam ini. Untuk para pemirsa, utamanya pendengar INK Mas Banu ya, yang dan jimaters Radio Istana FM. Monggo, selamat malam, salam rahayu semua, semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberi kesehatan, amin, rezeki yang berlimpah dan barokah, amin, serta diberi panjang umur, amin. Nah, nanti untuk Anda yang ingin tanya bisa live chat malam hari ini ya. Spesial malam hari ini saya bersama Ki Dalang Hadi Sukoco. Nah, saya kepingin tahu Pak, kita tentunya saya sendiri pernah mendengar bahwasanya ada orang itu mati suri. Nah, sebetulnya awal muawalnya orang mati suri itu disebabkan apa Pak? Atau mungkin ada penyebab lain atau mungkin memang dia itu kepingin mati suri atau bagaimana? Bisa jelaskan Pak? Ini menurut pendapat saya Mas Banu ya, kawruh yang saya sedikit kawruh yang saya punyai ini, ya. Bahwa mati suri sesungguhnya perjalanan spiritual dan itu mungkin Tuhan sendiri, tidak semua orang bisa mati suri. Nah, misalnya seperti Mas Banu umpamanya, ya. Gusti Allah itu mungkin memberi kanugrahan kalau orang Jawa bilang, ya. Itu lewat mati suri, itu artinya perjalanan spiritual. Nah, tidak semua orang bisa mengalami mati suri. Mati suri itu adalah perjalanan spiritual. Misalnya, ini ada orang itu tiba-tiba dia disebabkan apa sakit apa ya itu meninggal. Tapi ternyata itu masih ada detak-detak jantungnya, masih ada tanda-tanda kehidupan masih ada walaupun itu lemah. Ya. Nah, ini sukmanya yang melalang ke alam lain, mungkin bisa bertemu ini. Misalnya bisa bertemu leluhurnya, ini mati suri loh ya. Walaupun itu orang-orang Jawa itu untuk bertemu leluhur tidak harus mati suri juga bisa. Tapi itu yang dalam mati suri, misalnya bisa masuk ke alam lain, itu mati suri Mas Banu. Nah, mati suri sendiri bahwasanya jenengan tadi mengatakan bahwasanya orang itu tidak semua orang bisa mati suri, hanya orang-orang pilihan saja, Pak. Nah, dalam perjalanan mati suri sendiri, apakah mati suri itu dibawa setan, dibawa demit, dibawa jin, atau memang kodrat atau mungkin dari dirinya sendiri untuk mati suri itu bisa bisa namakan mempunyai perjalanan gaib gitu Pak. Iya. Bermacam-macam mati suri itu. Misalnya orang itu sakit misalnya. Itu disebabkan
apa enggak tahu, ya toh. Hmm. Tapi dia yang saya katakan tadi, apa hanya ada tanda-tanda kehidupan itu seperti sudah tidak sadar, seperti orang koma, Orang gitu. koma, Nah, iya. seperti orang koma. Tapi beda Pak ya, Beda, orang koma beda. dengan mati suri Beda, itu beda. ya? Itu sang soma misalnya leluhurnya membawanya untuk memberitahukan sesuatu, ya toh. Misalnya dia ditunjukkan tempat-tempat yang mungkin tempat itu rahasia misalnya. Ya. Nah, ataupun dia dibawa ke alam lain itu bisa juga bisa misalnya diganggu sama bangsa-bangsa halus sampai dia seperti meninggal itu sampai ke perjalanan ke alam-alam lain, mungkin ke alam-alam bangsa-bangsa lain itu, dan bisa juga bertemu dengan para luhur-luhur zaman dulu. Walaupun saya katakan tadi orang Jawa bisa bertemu tanpa harus mati suri. Tanpa harus mati suri. Nah, ya. Nah, orang yang mati suri itu belum tentu dia seorang spiritualis. Maksudnya begini, dia puasa atau dia tirakat. Enggak. Nah, ini yang dikatakan itu hanya orang-orang tertentu, hanya Tuhan yang resake gitu loh. Iya. Jadi saya ngerasake namun Gusti Allah sakit mati suri. Jadi bukan ahli spiritual yang bisa mati suri, orang biasa pun bisa mati suri. Iya, bisa. Dan itu perjalanan gaib sendiri itu kan biasanya didudoh nih tempat-tempat, terus ketemu orang-orang yang sudah meninggal dulu dan katanya diajak, ternyata ada seberkas sinar putih, ternyata jarine iki urung wayah mulai, urung wayah munduk, mau kono balik meneh, kan ngono to, Pak. Nah, seperti itu halnya untuk mati suri sendiri itu, apakah ada cara untuk membangunkannya atau memang dia akan kembali lagi dengan sendirinya itu, Pak? Orang dulu, Mas, mati suri itu namanya saja mati suri ya, itu bisa kembali sendiri. Nah, bisa kembali sendiri walaupun dulu ada seorang yang pandai ya. Termasuk itu orang-orang yang mempunyai kelebihan. Itu hanya ditunggui, tahu bahwa ini belum mati. Nah, itu ditunggui, tentunya dipagari atau apa supaya tidak diganggu bangsa lain yang nanti akan menjerumuskan orang itu, gitu. Oh, ya. Berarti intinya juga bisa dari orang yang sadar, dalam arti orang yang mempunyai kelebihan kepandaian spiritual itu bisa memagari orang yang mati suri itu supaya tidak dibawa terlalu larut oleh gaib itu sendiri. Dan itu bisa kadang-kala gini, Mas ya. Ini orang itu mati suri tapi tahu dia sakit, itu tahu. Ya toh. Jadi raganya dia tahu raganya. Gitu loh. Iya. Itu tahu raganya. Tapi belum waktunya masuk ya enggak, belum. Nah, itu. Bahkan diajak kemana, mungkin dengan leluhurnya itu dikasih wejangan. Makanya orang yang mati suri itu tidak semua orang itu hanya Tuhan. Nah, kersaning Gusti, peparinge Gusti. Tapi umpama, Pak. Iya. Umpama kepingin mati suri, apakah ada ilmunya, Pak? Kalau kepingin mati suri enggak ada. Tapi mati sakjroning urip sakjroning mati, itu orang spiritual. Mati sakjroning urip sakjroning mati. Nah, ini tegasnya apa, Pak? Gini ya, dia misalnya mau tirakat, mau bisa bertemu dengan alam setelah mati. Nah, itu dia seperti orang Rogosukmo itu loh. Seperti mirip seperti itu, tapi itu kan bukan mati suri. Nah, ya toh, dia harus mematikan semua panca inderanya. Iya. Maksudnya orang Jawa nutupi babano songo itu loh. Iya. Sedikit banyak kita sudah tahu bahwasanya mengenai mati suri. Anda yang ingin tanya bisa langsung live chat. Ini ada yang tanya dari Mas Adi, mungkin ini dari Kalimantan. Bisa ya diulang lagi nih pertanyaan tadi. Kemudian kalau laku yuwung kalau laku yuwung itu bagaimana? Laku yuwung ini apa, Pak? Ini bahasa Jawanya yuwung itu nyuwung maksudnya. Laku nyuwung mesti, Pak. Nyuwung ke rogo, nyuwung ke sembarang.
maksudnya itu loh orang-orang yang Rokosukmo. bersemedi. Bersemedi. Nah, itu nyuwungke semua gagasan itu ke alam suwung, maksudnya seperti itu loh. Itu kan gini Mas ya, itu orang-orang seperti dulu orang yang semedi ya Ya. itu harus menyumbangkan sesuatu, tidak ada pada waktu itu tidak ada di dalam hati itu tidak ada permintaan apapun. Nah, jadi tidak ada gagasan apapun. Nah, kalau sekarang gagasan apapun, dia hanya ngilangi, nutupi babano songo itu. Tapi tidak mempunyai keinginan bertemu ini enggak. Itu nyuwungke angen-angen. Ya. Jadi membebaskan diri dari segala permasalahan Pak mungkin ya. Iya. Mati suri kan nggak sadar, tapi napas masih kan bos. Makanya tadi saya katakan masih ada tanda-tanda kehidupan. Nah ini. Tapi dia dibangunkan nggak bisa. Itu loh. Nah, tentunya yang ada tanda tetap napas. Nah, ya toh? Tetap ada nafasnya itu mati suri. Tapi dibangunkan tidak bisa. Ya, tetap jadi itu. harus kembali dengan sendirinya. Tapi untuk yang sebagai ahli spiritual itu mungkin yang masih sadar menunggu orang yang mati suri, apakah bisa untuk supaya mempercepat dia itu kembali lagi ke alam sadar itu, Pak? Ya, itu kalau orang-orang spiritual zaman dulu itu bisa. Dia pun juga rogo sukmo gitu loh. Seperti dalam pewayangan. Ya. Seperti dalam pewayangan. Misalnya itu pada waktu Kresna itu bertapa nindro topo turu. Ya. Nah, sukmanya kan ke alam untuk menemui para dewa itu pada waktu itu menulis kitab Jitab Soro untuk keperluan perang Bharatayuddha. Nah, tidak ada yang bisa membangunkan. Bahkan Punto Dewa pun tidak bisa. Hanya satu yang bisa, Janaka. Nah, gitu. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari mana? Terima kasih untuk kanca-kanca dari Taiwan. Bisa dibagikan, di-share ya untuk tayangan malam hari ini. Kita akan berbincang mengenai Kaweruh ya. Beliau ini adalah Ki Hadi Sukoco yang siaran di Radio Istana FM, dan Mbak Rica ya, nanti pulang ke Radio Istana boleh dari Taiwan ini Pak. Terima kasih ya. Dan beliau ini sering siaran dengan saya mengenai punden-punden, mengenai sejarah dan lain sebagainya. Juga terima kasih untuk dari Tikusan Wildan. Tadi ada yang tanya Pak. Kita agak melenceng sedikit, namun nggak apa-apa. Nah, bagaimana Pak mengenai ini sebentar, berapa hari bisa sadar kalau keadaan mati suri Pak? Dari Arpas Gaming. Tadi sudah saya katakan, mati suri tidak bisa disengaja toh. Nah, yang mati suri ya, kadang ada orang mati, ya sudah mati Mas. Ada yang sudah mati, tidak bernapas tapi kembali lagi. Hidup lagi. Itu banyak sekali yang cerita seperti itu. Nah, tapi tetap ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa kalau tidak ada? 1 kali 24 jam, ya toh, mesti raga ini akan hancur. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, kecuali ya toh, itu atas izin dari Tuhan. Nah, niku umpamane nek ora izin Tuhan, Gusti Allah niku mboten badhe saged, mesti hancur. Ini ada pertanyaan lagi, apakah kalau kita bisa ngerogo sukmo, kita bisa menolong orang yang rohnya ditahan jin, Pak? Rohnya ditahan jin. Bisa ngerogo sukmo, apakah orang yang bisa ngerogo sukmo itu bisa menolong roh yang ditahan jin? Ya. Sakit mawon, bisa saja, tapi tinggal kuat atau enggak, kuat yang mana kan gitu toh. Nolong itu kan seperti itu. Lebih tinggi tatarannya. Iya toh. Kalau bisa menolong. Tapi orang yang sudah bisa ngerogo sukmo kan tataran ilmunya sudah tinggi Pak. Ya memang itu tataran ilmu ngerogo sukmo, itu tidak semua orang kan bisa toh. Itu menurut orang-orang kan juga tinggi sekali. Tapi di situ ditahan misalnya jin, ya toh. Itu tinggal orangnya itu kuat mana itu loh. Jin sendiri bukan loh Mas ya. Jin sendiri juga mempunyai kekuatan. Iya. Ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Tadi ada yang tanya lagi Pak, bahwasanya bagaimana penjelasan Ki Dalang Hadi Sukoco
tentunya mengenai orang yang menjadi tumbal pesugihan, itu rohnya kemana ya Pak? Berarti mungkin orang ya jadi tumbal pesugihan, biasanya kan orang mengatakan jadi tumbal pesugihan itu dia akan berada di alam gaib seperti umpama nengone Mbah Karyun minta pesugihan dari Mbah Karyun, berarti dia akan menjadi pelayan dari Mbah Karyun seperti itu. Bagaimana Pak itu? Itu kan begini Bang, ngaten nggih. Jadi dalam perjanjian, mungkin dalam perjanjian orang yang minta pesugihan atau apa enggayuh bondo donya sarana pesugihan, itu kan ada janjinya. Oh, berarti setiap orang yang melakukan pesugihan itu mesti berjanji Pak? Pasti ada janjinya. Enggak mungkin tidak. Itu ada janjinya. Tinggal janjinya gimana? Misalnya gini, harus ngasih tumbal. Kalau bisa ngasih tumbal, ya toh, tetap akan ilmu pesugihan yang dia punya akan tetap menghasilkan ya pesugihan gitu. Tentunya seperti uang misalnya itu akan terjadi terus kalau ada tumbalnya. Ya toh. Tapi kalau tidak ngasih tumbal, ya toh, tetap dia yang jadi korban. Jadi korban itu artinya gini. Ada dua, sepengetahuan saya ada dua. Ada yang cari pesugihan itu dicari mungkin bisa ya itu. Tapi nanti anak turunnya nanti dia akan sengsara. Itu ada. Dan ada lagi pesugihan misalnya ada perjanjian ya itu. Ini sering terjadi. Ada perjanjian harus mengorbankan. Kalau tidak mengorbankan dia sendiri yang akan jadi tumbalnya. Nah itu dia akan masuk ke alam di mana dia cari pesugihan. Jadi tetap nengone alam gaib yang sudah menjadi perjanjian dia itu. Iya. Misalnya begini ya. Misalnya orang itu umur 80 tahun umpamanya ya itu dikasih umur 80 tahun umpamanya ini hanya umpamanya. Pada waktu itu dia mencari pesugihan misalnya pada waktu dia masih umur 40 tahun. Ya toh? Nah, dia selama bisa ngasih tumbal ya itu, ngasih tumbal, dia akan tetap menghasilkan apa yang diharapkan. Tapi ya ini, kalau dia tidak bisa ngasih tumbal, dia sendiri sukmanya yang ditarik ke situ. Dan mesti anak-anak turunnya yang saya ketahui akan sengsara. Iya. Ada yang bilang dulu itu sing dipek kuwi rezekine anake. Anak turunnya akhirnya rezekinya sudah habis. Diambil itu tadi ya. Saya pernah tahu waktu itu Mas. Itu ada seseorang itu berjualan. Waktu itu orangnya sengsara. Tapi sekejap mata, maksudnya dalam beberapa tahun, 1 tahun, dia berkembang pesat sampai bisa beli ini. Mungkin dia tidak bisa ngasih tumbal. Ini misalnya laki-laki dan perempuan ya. Suaminya tidak tahu kalau istrinya ini seperti itu. Akhirnya istrinya itu meninggal mendadak. Nah, yang dipunyai itu, misalnya selama itu dia mempunyai banyak harta. Itu semuanya loh. Itu seperti hilang tertiup angin. Jadi ikut turut serta meninggalnya tadi. Jadi umpama uang 1 juta, misalnya ya, itu untuk keperluan 2 minggu. Gitu. Dalam 3 hari itu sudah habis. Dan saya tahu sendiri itu sang suami dan sang anak itu sengsaranya luar biasa. Karena rezekinya sudah diambil tadi. Oh iya. Baik, terima kasih untuk jimatres dimanapun Anda berada. Ya, Ki Banu cita-citanya jadi apa? Saya jadi orang yang baik aja dan sukses gitu ya. Saya membaca komen-komen aja, makanya tadi tidak begitu bertatap langsung dengan di Dalang Hati Sukoco. Yang tanya live chat silahkan ya, bisa live chat malam hari ini. Terima kasih untuk semua jimatres. Jangan lupa yang belum subscribe silakan untuk subscribe, yang belum like silakan like. Malam hari ini kita berbincang mengenai kawruh mati suri dan gaib-gaib yang lain. Mungkin ada sebagai salah satu pengalaman, sebagai salah satu ilmu buat kita yang belum tahu mengenai hal-hal gaib, mengenai hal misteri, mengenai hal-hal yang lain. Tentunya
mengenai misteri itu sendiri. Dan tadi juga ada yang tanya Pak mengenai Iya. mimpi. Tadi ada yang mimpi, ngipi. Ngipi kan di berbagai macam mimpi kan ada. Tadi ada yang tanya, oh ini ada yang tanya biar ngusir tuyul. Ini tanya ngimpi diwenehi pring seperti tongkat oleh orang yang dikenal, tidak dikenal. Itu tafsirnya gimana ya Pak itu? Kalau saya Mas ya ini sebisa saya akan saya berikan, tapi saya tidak memplot bahwa itu yang saya katakan itu benar. Karena setiap orang punya pendapat beda-beda. Pring itu kan intinya ada ros. Ros ya, pring identik dengan ros. Gitu. Itu dikasih pring yang seperti teken lah. Nah, teken itu maksudnya dia supaya tekun. Tekun apa? Tekun apa? Dia membaca dirinya sendiri, membaca rasanya sendiri. Ros itu maksudnya rasa, rosok. Gitu. Nah, karena apa? Orang yang bisa mawas rasane dewi, mungkin kalau tidak salah itulah makrifat. Makrifat itu termasuk makrifat itu ya? Iya. Wah jeru ini, ada makrifat juga loh ya. Oke. Ini ya yang saya tahu, makrifat itu kedatone neng jero rasa. Dununge neng tek plawangane neng mripat coba. Makrifat itu dununge neng kedatone neng jero ning rasa. Dununge neng tek plawangane neng mripat. Maksudnya gimana itu, Pak? Rasa. Orang makrifat itu dia bisa merasakan, misalnya begini, tidak hanya dia hanya mengucap, sebelum dia mengucap dia mesti sambung rasanya dulu. Bawa rasa ning awake, aja nganti keliru, aja nyatoni batine liyan. Nah, dawuhe Gusti iku dumunung ana rasane dhewe. Itu. Dan dununge ning untuk dipikir dhisik. Misalnya jenengan sembarep tahu itu apa ya? Lewatnya apa? Privat. Ya toh? Ya. Kan setelah tahu di orang yang makrifat enggak harus langsung mengatakan ini. Ya toh? Dipikir dulu. Nah, di otaknya. Iya, di otaknya. Setelah apa ini ya? Itu ditimbang juni rasa. Nah, iya toh? Rasa. Orang Jawa ngarani rasa ki jagat larangan. Nah, begini. Jadi itu orang ciri-ciri orang-orang makrifat itu seperti itu. Kalau orang makrifat itu bisa misalnya ada kelebihan bisa kelebihan dari Tuhan. Itu Tuhan memberi bonus. Gitu loh. Jadi tidak harus orang itu gini misalnya. Setahu saya loh Mas ini ya. Orang itu misalnya bisa begini, bisa roh gosok itu belum tentu makrifat. Belum tentu ya. Memang itu hadiah orang-orang makrifat. Tapi orang itu yang paling saya ketahui rasane banyak jenuh. Nah, bagaimana di orang-orang yang makrifat itu bisa berhubungan dengan Tuhan kalau rasanya tidak hidup. Ya toh? Oh, iya. Oke, terima kasih Jimatri semua ya. Untuk yang belum like silakan like, yang belum subscribe silakan subscribe. Dan assalamualaikum waalaikumsalam Lukman. Terima kasih Angon Roso, kemudian juga Naufal. Terima kasih, salam Jimatres. Terima kasih untuk Anda yang malam hari ini menyaksikan. Assalamualaikum waalaikumsalam dari Ukraina. Wow, aduh Ukraina di paling Jonegoro Ukraina. Tadi ada yang tanya Pak mengenai gaib sendiri, itu caranya ngusir tuyul. Mungkin dari segi ilmu orang Jawa, cara ngusir tuyul itu bagaimana Pak? Kadang kan kita tahu bahwasanya permasalahan yang ada di masyarakat kadang uang hilang dan lain sebagainya itu disebabkan mungkin nek wong sing tuyul, Jadi caranya supaya rumah kita itu aman, tidak dimasuki tuyul, bagaimana? Ini ya, secara
spiritual wong supaya jangan dimasukin itu supaya ora dileboni tuyul seneng ngamal. Jadi soleh beramal. Itu ya toh, Selalu, beramal bersedekah. dengan ikhlas lo ya. Iya. Itu yang lugu yang sebenarnya seperti itu. Orang yang amalnya itu bagus dengan ikhlas, dia bisa sama dengan bisa menolak bala kan itu. Iya. Bala itu berupa apa saja. Kalau secara spiritual, secara umum, kalau orang Jawa dulu wong desa biyen zaman kula panjenengan. Itu kan gini. Coba ngene ada duwe iku siji diwene kaca pengilon. Rambut sing brodol, beras kuning, lawe, kacang hijau itu jadikan satu. Di situ ditempatkan di tempat penyimpanan uang. Apa wae Pak mau? Nah, kacang hijau, beras kuning, lawe, bodolan lambut, sama itu pengilon, kaca rasa itu. Itu wong biyen. Nah, untuk umumnya. Kalau secara spiritual, orang-orang spiritual sendiri kan punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, bisa dengan caranya sendiri. Misalnya dipasangi pagar apa itu orang-orang spiritual. Oh ya, jadi orang spiritual memang ada pagar gaibnya ya, bisa tembus itu ya. Nah, baik Jimatres, silakan yang ingin tanya lagi. Untuk malam hari ini saya bersama beliau ahli spiritual. Beliau adalah Ki Dalang Hadi Sukoco. Biasanya saya bersama Ki Senggoro Bumi, namun saat ini tidak hadir. Saya coba datang ke padepokan beliau, tepatnya di Desa Banjarjo, Gang Arjuno, tepatnya di bawah jembatan Kaliketek. Kalau Anda ingin sowan, silakan ya. Nah, kalau saya tanya masalah masalahnya tuyulnya itu ngasih uang ke saya, gitu. Ngasih uang ke saya, padahal nggak saya suruh gitu. Mungkin gini Pak, ada pengalaman juga gini Bang. Orang bertemu dengan tuyul itu tidak sengaja, ternyata duitnya diwenehke. Umpama aku Pak ya. Umpama aku ketemu tuyul, bila perjalanan malam ketemu tuyul, ngerti nggawa duit diwenehno aku. Terus bagaimana Pak langkah saya? Apakah harus saya terima? Nek tak terima apakah ada gangguan atau bagaimana Pak? Gini ya Mas. Kita sendiri tahu ya. Bukan saya menyalahkan siapapun, enggak. Misalnya, kan tahu, tuyul itu dapat uang mesti nek nyolong. Ya lah, mesti nek nyolong. Umpamanya, jenengan nyolong duit. Dikasihkan saya tahu lek duit colongan. Ya toh, kan tinggal kita diterima atau enggak. Kalau diterima, tentunya resikonya monggo. Berarti ada konsekuensinya, ada risikonya Pak. Ini tidak bisa aku kan ramai nyolong, saya kan tidak ikut nyolong dan saya tidak minta diwenehi. Tapi konsekuensinya kan tahu. Ya toh, wong ngerti barang colongan kok ditompo. Ya toh, kok ditompo. Ini konsekuensinya. Kadang dulu orang dulu banyak yang gini Mas. Ini ya, ada tuyul, dia tirakat. Ada tuyul itu mengambil uang. Selalu lewat di jalan rumah orang itu. Dia tirakat, dia tahu. Akhirnya tuyul itu dipegang. Nah, apa bisa Pak orang memegang tuyul itu? Tentunya lewat tirakat, lewat apa ya? Ada cara-cara tersendiri Mas itu. Tidak lepas dari tirakat itu sudah pasti harus tirakat dulu. Misalnya orang ini bisa megang tuyul, orang itu pasti dulunya juga belajar ilmu tertentu dan dia mesti tirakat Mas untuk mendapatkan sesuatu ilmu itu tirakat. Nah itu sampai tahu ada tuyul itu dipegang dan tuyul itu tidak akan dicolke, tidak akan dilepaskan sampai nek kuwi engko gelem bagahi aku, kowe tak colke. Akhirnya tuyul itu setuju, umpama perjanjian itu setuju. Akhirnya setiap malam setiap tuyul itu ngambil pasti di situ. Iya di situ ditaruh uang di tempat dia itu. Dia tinggal ngambil. Lah ini wong tuyul kuwi wis nyolong nek wong malah dibegal. Ya toh? Wis padha karo mek tuyul Pak. Iya sama juga. Nah jarang ngoni dia malah begal. Gitu loh. Apakah tuyul itu punya kesaktian Pak? Punya ilmu Pak? Ya. Apakah orang itu
tuyul itu kalau marah bisa melawan orang yang mungkin memang melakukan apa ya sengaja untuk menangkap dia, apakah dia itu akan berontak dan akan melawan Pak tuyul? Tentunya ya. Dan punya ilmu Pak ya? Ya punya kekuatan, Punya memang kekuatan. itu barang gaib, makhluk gaib mesti punya kekuatan. Nah itu mesti dia akan melawan, walaupun nanti dia bisa ditundukkan, itu lain lagi, tapi mesti melawan. Semua jenis makhluk apapun, jangankan tuyul Mas, jangan tuyul, semut itu loh, semut umpama itu jenengan tidak ditinjak, pasti kalau dia mau lepas dia mesti akan membalas toh. Iya. Jangan lagi tuyul. Dia makhluk gaib yang punya kekuatan. Di situ. Ya. Iya. Baik, Jimaters ya, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, terima kasih. Malam hari ini kita memang berbincang, tadi awal adalah mati suri, kemudian kita akan berkembang kemana-mana mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Jimaters. Silakan yang mau bertanya lagi malam hari ini bersama beliau ahli spiritual Ki Dalang Hadi Sukoco. Silakan Anda bisa live chat sekarang untuk malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami di live streaming di channel YouTube-nya Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Malam hari ini terima kasih kesempatan bersama beliau Ki Dalang Hadi Sukoco untuk memberikan penjelasan, memberikan tutorial mengenai hal-hal gaib mistis, juga mengenai mati suri yang sudah tadi kita bahas yang awal tadi, dan tadi kita sudah bahas banyak lagi mengenai permasalahan-permasalahan itu. Sekarang saya kepingin tahu Pak, ini ada yang tanya, mau tanya satu lagi, masih masalah mimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu orang jumlah 10 orang lebih, semua pakai apa ini, coba saya lihat dulu ya, pakai jubah. Dari satu orang itu bilang sama saya, terus apa itu, terus gimana itu ya, kurang jelas ya. Ngimpi ketemu 10 wong siji jubahan, bilang sama saya teruskan kemanusiaanmu, itu aja. Oh berarti sing siji orang itu berjubah ngomong teruskan kemanusiaanmu, berarti mungkin ini punya pesan ya. Saya tidak membahas orang yang apa dalam mimpi itu yang berjubah itu siapa ya. Yang jelas apa dia memberi apa pitutur. Mungkin orang yang diberi mimpi itu sudah baik cara hidupnya. Ya toh, beramal pun juga baik, sama siapapun juga baik. Mungkin itu membuat ditemui barang-barang kayak misalnya seperti luhur, mesti para wali atau entah apa itu, dia memberi tambahan pitutur, walaupun lewat mimpi ya. Kan lebih baik diteruskan, itu kan teruskan, itu kan maksudnya jangan pedot tengah dalan. Ya toh? Ya. Orang hidup ya seperti itu. Iya. Saya mau tanya, pernah bermimpi lagi berantem dengan sosok siluman? Ya, terputus. Coba nanti saya baca. Ini masalah tafsir mimpi nanti. Oke, terima kasih untuk jimat-jimat semua yang sudah menyaksikan tutorial malam hari ini. Berantem dengan sosok siluman singa, namun saya kalah. Apa artinya Pak? Jadi ini tafsir mimpi lagi Pak. Jadi gelut karo singo. Aduh. Iya. Berarti mungkin kekuatan jahat yang melawan dia, ternyata dia kalah. Berarti harus ditingkatkan keimanannya. Dan singa itu pun juga bukan artinya itu bukan jelek juga tidak Mas Bani. Walaupun bagaimanapun singa adalah lambang dari raja hutan. Bisa dikatakan juga sisi positifnya juga ada Pak. Ada. Nah, Pak, cara efektif untuk menangkal atau mengusir makhluk halus jahat misalnya di perjalanan itu harus bagaimana? Karena ada yang bilang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin ada cara lain Pak, dari segi kebatinan, dari segi ilmu Jawa, piye carane nangkal yaitu makhluk jahat mungkin dalam perjalanan mengganggu pada diri kita Pak. Orang itu kalau sudah dekat dengan Tuhan, tahu ya, orang itu tahu Tuhan, tegasnya gini Mas ya. Orang yang beragama misalnya, ini dari sisi agama,
dia juga melakukan panembah. Misalnya kalau Islam ya sholat, kalau Nasrani bagaimana itu, kalau orang Jawa ya maneges, ada yang dengan manembah dengan Tuhan dengan cara-cara orang Jawa, ada yang semedi dan tetek bengeknya ya itu kalau sudah percaya jangan ragu-ragu, selama kita tidak mengganggu ya toh, tentunya tidak akan diganggu. Tapi jangan meninggalkan, hati-hati, setiti eling lan waspada. Itu jangan ditinggalkan. Nah, ini ya, setiti, hati-hati, eling dan waspada. Nah, tegasnya tidak akan meremehkan siapapun, termasuk gaib. Iya, itu semua adalah makhluk Tuhan. Seperti kita ini juga makhluk Tuhan. Kalau kita saling menghormati, dia tidak akan mengganggu. Walaupun toh itu mengganggu, ya toh, dia sudah punya ukuran. Itu loh, punya ukuran. Dan kalau mengganggu orang yang sudah menerapkan ini, misalnya ya, dulure sing ngomong awake dhewe ora bakal ngecul. Berarti awake dhewe iki enek sing ngomong, Pak. Iya jelas. Dulure dhewe. Semua orang, nek ngarani dulure dhewe, dulure sejatine dhewe. Nah, itu. Nah, itu tetap akan melindungi. Akan melindungi. Nah, itu sedikit yang saya aturkan. Iya. Ya, terima kasih. Apakah seseorang itu bisa dibuat mati suri secara mandiri, Pak? Intinya secara manual, tegese orang dibuat mati suri. Bisa apa enggak, Pak? Ini saya cerita loh ya. Ini ada orang dulu itu, misalnya ada yang kepengen tahu setelah mati itu kemana. Ada yang datang, caranya itu dulu entah ditotok apanya gini, dia langsung tidak sadar. Nah itu toh, sampai sukmanya tahu, oh gini. Tadi setelah itu dibangunan kembali orang yang notok itu. Itu ada, itu mungkin yang dimaksud itu dulu ada. Iya. Nah. Jadi bisa juga, Pak ya. Ya. Baik. Itu tapi bukan mati suri yang dimaksud seperti tadi loh, yang di depan loh ya. Beda lagi, Pak ya. Beda lagi. Manual sama seperti orang asli mati suri itu sendiri. Itu kan punya tujuan. Tapi mati suri sungguhnya kan tidak ada tujuan. Nah, ya toh. Misalnya tadi sudah katakan loh. Ya toh, itu mungkin dia lewat sakit atau apa, akhirnya dia seperti orang mati. Ya toh. Tapi ternyata hidup kembali. Katakan mau dimakamkan bangun lagi, itu kan ada. Nah, itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dalang untuk malam hari ini tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat buat para jimatres dimanapun. Mungkin ada seseorang, ada pesan, ada petuah yang akan disampaikan kepada para jimatres malam hari ini. Ya. Saya persilahkan monggo. Iya. Begini Mas Banu, orang itu sebaiknya tansah berpasrah diri kepada Tuhan. Ilingo marang jati diri dewe. Jati diri itu apa toh? Misalnya ini contoh sekecil apapun toh, hanya sekecil kecil, umpamanya gini saja. Mas Banu itu punya pekerjaan umpamanya ya tuh. Sing jadi pekerjaan jenengan itu, yang jenengan antepi itu, ya toh itu. Itu misalnya penyiar atau seni ya itu. Diantepi ojo milik keliyane, nek pancen sebagian kuwi wae. Itu ada juga jati diri. Walaupun jati diri sungguhnya itu kalau orang itu urip ngerti harus sing gawe urip. Tahu dengan uripe dhewe. Nah, nek wong Jawa itu dimasukkan ke dalam Jawa. Nek wong Jawa iling karo Jawane, ojo ninggalke Jawane. Kena belajar apa wae, tapi awake dhewe wong Jawa ilingo Jawane aja dilangi gitu loh. Nah, nanti akan tahu dengan dirinya, akan tahu maksud Tuhan menciptakan manusia kok kulite iki, negarane iki, agamane iki. Ya toh? Kalau tahu jati dirinya sendiri, dia tidak akan bingung. Dan dia tidak akan ngersulo dalam hidup ini. Selalu menghormati. Nah, ya toh? Oke. Matur suwun Pak Dalang nggih. Terima kasih. Malam hari ini terima kasih. Itulah jimatres semua tentang tutorial malam hari ini
mengenai keilmuan kita, mengenai mati suri dan lain sebagainya. Tadi sudah dibahas panjang lebar, ya. 40 menit sudah bersama saya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Ini semoga bisa bermanfaat bagi para jimaters dimanapun Anda berada. Kita tentunya akan memberikan selalu tutorial-tutorial mengenai keilmuan-keilmuan yang bisa berguna bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jimaters, salam satu misteri. Au. Baik, saya malam hari ini di kediaman beliau di Dalang Hati Sukoco. Nah, ini bisa dilihat. Ini fotonya beliau. Nah, ini adalah di Dalang Hati Sukoco. Ini beliau banyak sekali peralatan-peralatan untuk mendalang alias dalang. Dan ini ada Padepokan Moyogati. Ini beliau menjadi dalang yang satu-satunya dalang di Bojonegoro yang mendapatkan piagam penghargaan dari Muri. Nah, ini piagamnya. Bisa Anda lihat, ya, ini adalah piagamnya. Ini adalah beliau sebagai dalang yang sudah satu-satunya dalang di Bojonegoro mendapatkan piagam penghargaan dari Muri, Museum Rekor Dunia Indonesia. Sampai sekarang masih dipegang beliau se-Indonesia mengenai ruatan massal Radio Istana FM Bojonegoro. Ini adalah krunya. Nah, mungkin Anda ingin datang bisa ke Desa Banjarjo, ke bawah jembatan Kaliketek, ya. Nah, terima kasih, matur suwun. Sampai jumpa, ya. Matur suwun semuanya. Salam jimatres.